Oke, tes. Halo Mbak Gesta, terdengar suara Bapak. Tes, tes. Aman ya? Jelas Pak. Aman. Oke. Bentar ya, kita tunggu Mas. Kita tunggu 5 menit lagi deh, kalau enggak. Kita tunggu 5 menit lagi. Oke, Mbak Gesta, kita langsung mulai aja deh ya. Karena kayaknya Mas kayaknya belum hadir nih. Iya nih, udah bisa kabarin di grup, tapi belum di-read kayaknya Kak. Ya nggak apa-apa deh. Oke, kita langsung mulai aja deh, Mbak Gesta. Biar lebih cepat, karena nanti ada sholat maghrib di jam 17.45. Nanti kita stop dulu. Bapak izin share screen dulu deh ya. Sebentar ya. Sorry kalau berisik ya, Mbak Gesa, karena Bapak agak lagi di luar, jadi kondisinya agak berisik sedikit. Lagi melipir seperti biasa lagi di jalan. Tapi masih aman kok Pak suaranya. Masih kedengeran ya? Aman ya? Oke. Bapak coba share dulu ya. Udah terlihat belum, Mbak Gesa? Udah Pak. Udah ya? Oke. Kita langsung mulai aja. Selamat sore Mbak Gesa. Kita langsung mulai saja. Mungkin kita masuk di pertemuan-pertemuan terakhir. Itu di pertemuan ke-14. Jadi yang kita bahas itu mengenai recurrent neural network, atau mungkin disingkatnya dengan RNN. Jadi setelah mungkin beberapa pertemuan lalu itu kita udah banyak bahas banget mungkin untuk model-model di NLP yang mungkin Mbak Gesa juga sudah pernah tahu apa aja mungkin yang kita pelajari mungkin di pertemuan, mungkin sekitar pertemuan 7, 8 itu udah mulai banyak model atau mungkin framework yang kita pakai. Nah, pertemuan ke-14 ini sebenarnya pertemuan terakhir sih, Mbak Gesa. Pertemuan terakhir ini, Bapak mau coba sampaikan untuk model atau mungkin framework terakhir di NLP yang bisa digunakan juga. Nah, ada namanya itu Recurrent Neural Network atau mungkin disingkat dengan RNN. Jadi kita coba lihat RNN ini apa sih gitu ya. Kita coba lihat lebih dalam mungkin untuk RNN itu seperti apa. Nah, nanti yang kita pelajari ada 3 topik. Jadi mulai dari pengertian RNN, pemrosesan data segmental, kemudian ada jenis-jenis pemrosesan RNN yang kita akan pelajari. Kemudian topik materinya lebih ke arah RNN-nya, RNN itu sendiri. Nah, kita masuk ke pengertiannya nih. Kalau dari RNN sendiri, ini kan mungkin masuk ke kategori deep learning. Deep learning itu mungkin yang masuk mungkin ke dalam semacam mungkin machine learning, deep learning gitu ya. Nah, itu yang mungkin datanya itu bisa diproses dan biasanya mungkin ada banyak layer di sana kalau untuk di RNN. Dan RNN ini biasanya memang digunakan kalau untuk di era-era sekarang itu biasanya untuk lebih banyak memang ke pemrosesan bahasa alami. Contohnya misalnya kayak pengenal suara misalnya, atau mungkin kayak misalnya untuk analisa dari sisi deret DNA, analisis video, lebih banyak memang ke arah analisis sih, lebih banyaknya. Misalnya kayak dia bisa tahu nih, misalnya suara yang lagi ngomong itu suara siapa.
Atau mungkin kalau di mendeteksi suara itu biasanya mungkin bisa mendetek dari suaranya itu ini masuk ke kategori suara apa misalnya. Atau mungkin kalau dari sisi musik gitu ya, musik ya dia bisa kenali dari sisi musiknya musik siapa gitu ya, mungkin kategori nadanya nanti bisa dikenali oleh si RNN. Nah intinya sih memang kalau berbicara tentang RNN ini kaitannya juga sama mungkin model dan juga framework yang pernah kita bahas sebelumnya gitu ya, mungkin di pertemuan-pertemuan lalu ya kurang lebihnya hampir sama sih. Di RNN ini yang membedakan itu adalah kita membahas mungkin lebih banyak memang ke analisisnya, analisis dari sisi RNN itu sendiri gitu. Nah mungkin Bapak coba next dulu. Nah bicara tentang RNN ini ada hubungannya dengan data sekuental. Kalau ditanya mungkin ke Bapak data sekuental itu apa, intinya datanya ini memang ada urutannya. Jadi diproses itu berdasarkan suatu urutan. Jadi ada sampelnya juga dan bisa berhubungan satu sama lain. Jadi sequential data ini bisa dikatakan mungkin sebagai data-data yang memang itu kita bisa dapatkan, itu bisa kita kenali ya. Contohnya itu misalnya kayak suara. Suara kan pasti tahu nih, misalnya oh nih kalau ngomong kayak gini suaranya itu masuk ke kategori yang mana misalnya. Atau mungkin kalau ada suara yang penyanyi misalnya penyanyi siapa gitu ya, misalnya yang kita mungkin tahu kalau dia sekali nyanyi ya berarti dia tahu tuh kira-kira siapa yang nyanyi gitu ya. Nah itu suaranya siapa. Nah itu kurang lebih hampir sama kayak gitu. Dan hampir sama juga dengan mungkin penerjemah bahasa, misalnya contoh yang lainnya ya penerjemah bahasa, misalnya bahasanya yang digunakan itu bahasa Inggris. Nah kita tahu mungkin nada dari bahasa Inggris itu kayak gimana, atau mungkin bahasanya kayak gimana gitu ya. Hampir sama kayak di bahasa pemrograman, kalau Mbak Giesa pernah belajar, itu kan juga ada kategori mungkin bahasa pemrograman C, ada kategori bahasa pemrograman Java. Nah itu kan kategorinya ada juga ya. Gitu. Nah ini kurang lebih data sequential itu ya mungkin berkaitan dengan memang ada urutan ya. Ya, misalnya kayak tadi waktu itu kan ada urutannya ya, dari jam 7 sampai ke jam 9 pasti ada urutannya. Melewati mungkin angka 8 dulu baru ke 9. Tetap ada sampelnya gitu ya, yang mungkin nanti ada hubungannya dengan tadi urutan tadi. Dan contoh yang paling simpelnya itu ya tadi, mungkin kayak orang ngomong atau mungkin penyanyi nyanyi, kita udah tahu nih siapa penyanyinya. Gitu kalau memang udah terkenal misalnya ya. Nah, itu kita bisa tahu dari sana. Atau mungkin tadi penerjemah dari bahasa misalnya ya. Nah, itu juga termasuk ke kategori dari data-data sekuental. Intinya semua yang berhubungan dengan data sekuental ini kita bisa temui di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Gitu ya. Mungkin kalau di sini dicontohkan tuh di poin nomor 2, itu ada mungkin sienta musik, ada rangkaian kata-kata misalnya berkaitan dengan sentimen, ada juga mungkin berkaitan dengan DNA gitu ya, data DNA, atau mungkin berkaitan dengan gambar-gambar mungkin yang ada di frame video, atau mungkin di aktivitas video itu juga termasuk, atau mungkin juga ada juga pengenalan nama entitas itu juga sebenarnya masuk juga sih gitu. Nah kita coba next. Nah masuk ke pemrosesan data sekuental. Kalau di sini kalau dilihat dari contoh yang di atas sih, kalau Mbak Gesa lihat contoh yang di atas itu sebenarnya kurang cocok mungkin kalau kita lihat mungkin kalau dikenalkan di model linear. Jadi kalau kendala utamanya itu yang paling banyak ditemui itu memorinya. Misalnya kalau model-model yang umumnya mungkin kayak penyimpanan suara, kayak mungkin contohnya itu data-data yang memang bisa disimpan, kayak data sekuental itu sebenarnya bisa disimpan. Cuman ya mungkin kendalanya itu dia nggak punya memori untuk menyimpan dari prosesnya gitu ya. Dan nantinya pastinya kan akan datanya kan akan diolah lagi gitu ya. Akan diolah lagi dengan mungkin model-model yang dipakai framework-nya di NLP. Nanti yang jadi kendala sih di data sekuental itu yang menjadi kendala utamanya. Selain itu, yang kedua itu ada model-model tersebut itu mengasumsikan data yang ada ID-nya ya, atau mungkin independen dari sisi identical distribute gitu ya. Dan ini juga data sekuental juga harus punya sampel. Tadi dijelaskan kan kalau data sekuental itu harus ada sampelnya, misalnya sampel kayak suaranya gitu ya. Nah itu dia tergantung dari sampel-sampelnya. Kalau nggak ada sampel, ya agak susah juga. Misalnya kayak suara, agak susah kalau mungkin nggak ada sampelnya gitu ya. Nanti yang jadi kendala. Kemudian yang ketiga, di sini model-modelnya juga harus memproses masukan dengan panjang atau mungkin input yang tetap. Sedangkan mungkin kalau data sekuental itu punya panjangnya yang mungkin nggak nentu juga.
dan biasanya mungkin sangat panjang. Kayak rekaman suara deh. Rekaman suara itu kan bisa durasinya itu juga cukup lama. Atau mungkin bukan cukup, meskipun mungkin 1 menit gitu ya durasinya kalau di suara, tapi ya mungkin untuk rekamannya pun mungkin itu ada prosesnya juga pastinya. Dan itu mungkin sangat panjang juga kalau untuk dilihat gitu ya. Nah, makanya mungkin ini menjadi kendala juga ketika mungkin kita mau memakai dari sisi pemrosesan dari data segmental. Nah, kita coba next. Nah, kalau berkaitan dengan pentingnya memori, kalau di sini kita bisa lihat contoh-contohnya nih. Misalnya mungkin kalau berkaitan dengan analisis sentimen yang ada mungkin di contoh di sini. Misalnya ada kata-kata kayak gini, tidak ada yang membuat saya senang, tertawa, dan juga bahagia dalam film ini, misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi modelnya, ya di sini dikatakan mungkin naif ya. Naif mungkin karena kita bisa menyimpulkan kalau kalimat di atas itu mungkin adalah kalimat ulasan positif gitu ya. Tapi mungkin di sini ada kata-kata yang memang positif di kalimat di atas gitu. Misalnya kayak senang, tertawa, bahagia, padahal artinya dia nggak senang nih. Filmnya itu nggak suka gitu ya. Nah, ini juga termasuk mungkin ke dalam contoh mungkin dari RNN gitu ya. Jadi mungkin di sini ada pentingnya sekali mungkin untuk penggunaan dari memori, khususnya buat menangkap dari sisi data yang kaitannya dengan kata-katanya misalnya. Tadi kalimatnya kita udah susun tuh, tidak ada yang membuat saya senang, tertawa, bahagia dalam film ini. Tapi kalau diartikan lagi, di situ kan ada kata-kata senang, tertawa, bahagia, yang memang kalimat itu positif. Tapi artinya kalau disusun dari kalimatnya, ya masih negatif gitu ya. Kalau contoh itu negatif. Jadi ya kata-kata yang kita susun itu juga harus perlu memori. Jadi memori itu bisa menampung dari kata-kata yang mana masuk kategori senang, mana yang masuk mungkin kategori positif lah ya, mungkin dalam tanda kutip positif, mana yang masuk ke kategori misalnya negatif. Misalnya negatif itu kalau misalnya dia sedih gitu ya. Tapi dia tahu nih ketika dia mungkin digabungkan jadi satu, ketika kita mungkin punya memori yang yang menampung datanya semua, ketika disusun jadi satu ya kita nggak salah artiin sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ada memori lebih gampang. Hampir sama kayak pertemuan lalu yang Bapak jelasin, kalau di Google misalnya, Google itu kan dia punya kayaknya penyimpanan ya, punya penyimpanan mungkin untuk di Google itu sendiri. Nah, ketika disimpan datanya, ya otomatis di situ juga data-data yang kita searching di Google itu bisa diambil datanya. Meskipun yang kita searching itu salah misalnya. Pas saya mau membuat kue misalnya, saya mau membuat kue atau mungkin resep kue, malah di bawahnya kemana gitu ya yang dicari. Nah, itu juga sebenarnya kalau mungkin mempunyai memori, ya mungkin keyword-keyword yang bisa dipanggil itu bisa kita simpan gitu kan. Itu contohnya sih. Kalau berkaitan dengan kata-kata di sini. Atau, nah, misalnya ada lagi contoh yang kedua nih. Joni yang biasanya selalu memakai topi pergi ke toko sebelah misalnya. Nah, di sini ada kata-kata, kalau dilihat di atas itu adalah yang pergi ke toko itu adalah Joni. Tapi di situ ada kata-kata topi ya. Jadi Joni biasanya selalu memakai topi pergi ke toko sebelah. Nah, topi ini mungkin lebih dekat mungkin ke kata-kata pergi. Jadi Joni yang biasanya selalu memakai topi pergi ke toko sebelah. Ya, ini kata-katanya memang agak rancu ya. Jadi kalau Joni biasanya pergi selalu memakai topi, kalau memakai topi pergi ke toko sebelah ya mungkin penyusunan keywordnya itu ketika dicari di machine learning ya itu yang agak-agak mungkin bisa menyebabkan juga kesalahan mungkin kalau di Google ya. Kalau di Google kalau kita searching kayak gini ya banyak artinya nih yang bisa dia didapatkan. Tapi kalau Google bisa punya memori dengan bank data yang bank keyword yang memang banyak, nah itu bisa diartikan sama mereka dan dikasih yang paling akurat gitu biasanya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ya kata-kata topi ini gitu ya, topi ini masa topinya pergi ke toko sebelah gitu ya. Tapi kan yang pergi ke toko sebelah itu kan tapi Joni gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga sih ketika kita mungkin melakukan pemrosesan mungkin data segmental. Kalau berkaitan dengan contoh yang disampaikan di sini gitu. Nah, kita coba next. Nah, kalau contoh selanjutnya, nah kalau di sini Bapak contohkan itu, Bapak coba ambil gambar, salah satu mungkin gambar yang ada di Google. Jadi contohnya itu kayak kita buat RNN, misalnya ya, kita buat RNN untuk menerjemahkan mungkin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya. Misalnya ada kayak gini contohnya, Budi pergi ke sekolah, gitu ya. Baru RNN-nya nih sini, Budi ke sekolah, Budi pergi ke sekolah, berarti Budi goes to school gitu ya. Nah di situ kalau Mbak Gesa lihat
mungkin ilustrasinya agak kelihatan rumit gitu ya. Kok apa maksud X1, X2, X3, X4 dan Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi X1, X2, X3, X4 ini umumnya itu untuk proses inputnya sih, kata demi katanya. Jadi biasanya kalau Mbak Gesta mungkin bikin susun kata nih, misalnya Budi pergi ke sekolah, pasti yang pertama kali dibuat adalah ya kata-kata utamanya dulu apa, misalnya Budi dulu, kemudian kata kerjanya apa, dia mau pergi ke sekolah, tujuannya kemana, misalnya ke sekolah. Nah itu kan pasti kita bikin kata-kata awalnya dulu, gitu ya. Nah jadi kalau di sini kalau mungkin supaya lebih mudah dibacanya dari gambar di sini, intinya sumbu horizontal yang garis ke samping itu adalah waktunya, gitu ya. Nah, itu direpresentasikan dengan simbol, biasanya itu ada simbol P, gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di situ. Nah, ilustrasinya mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi ada simbol T yang mungkin kita lihat di Budi pergi ke sekolah. Nah, kemudian kita bisa bayangin nih, prosesnya mungkin berjalan dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya ya kita tinggal sebut T-nya itu sebagai langkah mungkin step, atau mungkin time step sebutannya ya. Langkah waktunya lah sebutannya. Jadi kalau dilihat mungkin dari kanan ke kiri, atau mungkin dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan kalau dari layar kita ya, dari kiri ke kanan, dari mungkin Budi pergi ke sekolah, gitu ya. Nah itu kita lihat dari angka, mungkin alurnya itu dari kiri ke kanan. Nah tapi di situ ada juga simbolnya ya, simbolnya jangan sampai lupa, itu bentuknya itu T tadi, gitu ya. Yang kita lihat mungkin dari sisi garis alur mungkin yang dinyatakan dengan garis-garis ya, garis-garis yang ada sudutnya masing-masingnya. Kita lihat mungkin dari RNN, 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 RNN gitu ya. Nanti kita bisa lihat dari Budi pergi ke sekolah, mungkin Budi goes to school. Nah, selanjutnya keseluruhan kalimat itu kita inputkan dalam arti, karena kan ini mau diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, jadi ya kita inputkan mungkin Budi pergi ke sekolah dulu supaya mungkin bisa dibaca oleh si RNN-nya. Tapi kita kasih kategorinya nih, inputnya kata demi katanya dengan simbol X1, X2, X3, X4, dan X5. Kenapa kok diberikan simbol X1, X2, X5? Supaya bisa kebaca di tiap katanya sih, lebih tempatnya. Jadi simbol-simbol yang dipakai X1, X2, X3 itu mendetek dari sisi mungkin si Budi itu X1, pergi itu X2, dan seterusnya sampai ke belakang kalau memang kata-katanya itu cukup banyak, gitu ya. Nah, selanjutnya RNN juga akan memberikan output kata demi kata itu yang disimbolkan dengan Y1, ya, ada juga Y2, ada juga Y3, ada juga Y4, gitu ya, ada juga Y5 kalau dilihat di sini. Jadi Y1, Y2 ini tuh apa sih gitu ya? Itu artinya sih kurang lebih artinya Pak, dari. maaf Pak, saya baru join Pak. Oh ya Mas Wendy, nggak apa-apa Mas, gabung aja Oke Mas. Pak, terima Ya. kasih. Oke. Nah, kita lanjutin lagi nih. Jadi Y1, Y2-nya itu maksudnya itu adalah artinya sih, lebih ke arah artinya. Jadi Y1 itu Budi, Y2-nya itu berarti arti dari si pergi, ya. Y3-nya itu berarti arti dari ke, Y4-nya berarti arti dari sekolah, gitu. Nah, jadi kalau nggak dikasih tahu Y1, Y2, Y3, Y4-nya, ya otomatis kita nggak tahu nih kira-kira arti dari si Budi pergi ke sekolahnya itu kita nggak tahu gitu artinya apa. Gitu ya. Nah, contohnya kurang lebih kayak gini. Jadi setiap pemrosesan intinya ada simbol, ada angkanya, ya ada angka atau mungkin ada simbolnya. Kemudian dia mau diterjemahkan ke mana, gitu. Ini sih bentuknya seperti itu. Nah, kalau hasilnya kalau kita lihat ya, kalau kita udah generalisasikan arsitekturnya, dia bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Jadi tambahannya itu kalau kita lihat ada U, ada U, ada V dan juga W. Kita ini parameternya mungkin kalau di RNN. Jadi kita bisa mungkin bahas mungkin berkaitan dengan pemakaian dari parameternya. Ini bisa diganti-ganti sebenarnya kalau di U, W dan juga V, gitu ya. Nantinya yang kotak-kotak ini yang perlu dipahami sih. Misalnya kalau kasusnya tadi ada kita pakai Google Translate, kemudian translatein mungkin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, berarti ya nanti yang kita harus buat itu adanya ya X1, X2, X3 itu per kata. Misalnya kalau tadi ibu pergi ke pasar, ya berarti ibu pergi ke pasar itu ada berapa kata. Nah, itu biasanya ditandakan kalau di RNN itu dengan pakai tanda X1, X2, X3, X4.
ataupun Y1, Y2, Y3, Y4. Bentuknya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk artinya berarti di Y ya. Untuk artinya itu di Y. Itu contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang jenisnya nih sekarang, jenis dari pemrosesan RNN itu sebenarnya ada 3 macam. Ada many to many to one, ada one to many. Jadi bedanya apa sih kalau antara 3 ini? Kalau ditanya ke Bapak, mungkin 3 ini bedanya apa? Jadi kalau many to many itu artinya jenis ini mungkin baik input maupun output bisa disebut mungkin data segmentalnya itu cukup banyak. Jadi data segmental itu yang tadi yang kita bagi-bagi, nah itu masuknya ke dalam sini karena berhubungan dengan banyak ke banyak gitu ya, atau mungkin many to many. Nah contoh mungkin penggunaan dari jenis ini ya mungkin ada contoh translasi bahasa, pengenalan suara. Kalau di kitanya ya translasi bahasa kan mungkin maksudnya kayak lebih ke arah translate. Translate bahasa itu kan biasanya translate bahasa itu kalau kita pakai Google Translate, kata-kata yang kita pastekan di Google Translate itu biasanya nanti akan terartikan berdasarkan tiap katanya ya. Misalnya kayak tadi, Budi pergi ke pasar, ya dia artikan mungkin Budi pergi ke pasar gitu ya. Per katanya. Jadi ada X1 sama Y1 tadi dicontohkan ya. Kalau pengenalan suara mungkin beda lagi nih ya. Kalau pengenalan suara itu sebenarnya lebih ke arah mungkin ya kalau contohnya kita bisa kenalin suaranya siapa, mungkin yang nyanyi siapa gitu ya. Itu kan mungkin juga pasti butuh proses juga gitu ya. Proses juga yang mungkin kita kenali juga gitu ya. Nah, kita coba next lagi. Nah, many to many nih. Kalau many to one, kalau tadi kan many to many. Nah, kalau sekarang itu many to one. Kalau many to one, teman-teman di sini, ini adalah jenis mungkin untuk pemrosesan banyak input, tapi outputnya yang dihasilkan itu hanya satu, gitu ya. Jadi model pemrosesan itu banyaknya inputnya gitu ya. Banyak inputnya itu berapa, kemudian outputnya itu yang dihasilkan cuma satu. Cuma satu, misalnya. Contoh yang paling simple, kalau mungkin di sekarang itu, contohnya itu kayak gini. Misalnya kayak kita nonton film, gitu ya. Kita nonton film, kemudian kita kasih rating nih. Rating ke filmnya itu nilai ulasannya mungkin kalau dari film itu apa sih gitu ya, atau mungkin kalau kita mungkin kasih nilai misalnya buruk, sangat buruk misalnya, atau mungkin bagus, sangat bagus, nanti kita bisa kasih ulasan. Atau kayak di marketplace, teman-teman kalau belanja di Lazada ataupun mungkin belanja di Tokopedia, itu kan biasanya ada rating atau mungkin nilai ulasan mungkin mengenai tokonya ya, atau mungkin produknya gimana nih, toko lebih karena tokonya sih lebih tepatnya. Nah itu kan biasanya kan ada nilai ulasan yang kita bisa kasih rating di sana. Nah itu contohnya sih. Jadi many to one. Jadi dari banyaknya proses input, nah itu yang dihasilkan hanya satu doang. Konsepnya bentuknya kayak gitu. Jadi outputnya tetap satu. Nah ini di RNN juga bisa dilakukan seperti itu contohnya. Nah selain itu satu lagi. Nah kalau satu lagi itu one to many. One to many itu satu ke banyak sebutannya. Jadi jenis proses ini mungkin lebih kebalikannya dari many to one. Kalau yang tadi many to one kayak gini, kalau ini modelnya cukup satu, tapi kita bisa mungkin ngasilin banyak output sih. Ya, jadi modelnya cuma satu, tapi outputnya ada banyak. Misalnya mungkin kalau di sini ada contohnya itu sintesia, mungkin berkaitan dengan musik. Sintesa mungkin berkaitan dengan esai. Ya itu yang mungkin paling umumnya ya. Misalnya kalau di senta musik itu misalnya inputnya tuh hanya satu, misalnya kayak jenis musik. Tapi jenis musik kan ada banyak ya. Misalnya ada jazz, dangdut, misalnya, atau mungkin kategori pop. Nah itu kan ada cukup banyak. Padahal kategorinya cukup satu, yaitu musik, gitu ya. Misalnya kayak kita main olahraga deh, olahraga bola misalnya, olahraga menggunakan bola. Bola itu kan bisa dimainin banyak olahraganya yang mungkin memakai bola, misalnya tenis meja, sepak bola, basket, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga sama gitu ya. Nah lalu ya kalau kita contohkan mungkin tadi kayak ada jenis musik, misalnya kayak jazz, dangdut, itu kan satu tapi ada banyak gitu ya. Satu jenis musik, tapi jenisnya itu ada banyak gitu. Nah lalu kalau kita mungkin modelkan mungkin dari sisi nadanya demi nadanya, itu juga akan bisa mungkin menghasilkan musik yang mungkin bisa kita nikmati juga gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin mesintesa mungkin dari sisi nada-nada yang memang ada di musik tersebut, itu cukup banyak jadinya gitu ya. Jadi one to many gitu ya. Ini contohnya. Nah, jadi dari contoh ini teman-teman intinya
kalau Bapak coba ambil kesimpulan dari si RNN ini, ya kita bahas mungkin di pertemuan terakhir, atau mungkin model terakhir sebenarnya kalau di NLP yang kita pelajarin, sebelum mungkin ya nanti di minggu depan kita coba bahas untuk UAS kita. Intinya RNN ini bisa jadi salah satu model teman-teman yang bisa kita pakai kalau mungkin berhubungan dengan framework yang nantinya mungkin bisa diterapkan di dalam NLP. Kategori NLP sebenarnya gini sih teman-teman. Kategori NLP ini sebenarnya modelnya itu cukup banyak. RNN ini bisa menganalisis dari sisi sentimen data nggak? Bisa. Analisisnya mungkin bisa berkaitan dengan misalnya contohnya nanti sehabis ini kita cobain mungkin ada data yang mungkin udah Bapak buat itu berkaitan dengan mungkin penganalisan mungkin berkaitan dengan COVID misalnya itu juga bisa dianalisa gitu ya. Nanti kategorinya mungkin nanti masuknya ke arah mana, apakah mungkin COVID-nya itu mungkin kalau kita analisis datanya itu sesuai dengan data realnya itu sama apa enggak gitu ya, atau mungkin kategorinya ketika COVID itu lagi merajalelanya, datanya itu mungkin kita dapetin data realnya, kemudian kita coba analisis apakah mungkin nanti ada peluang COVID itu akan naik lagi. Itu sebenarnya juga bisa dipakai kan model dari RNN. Intinya RNN ini juga termasuk mungkin salah satu model atau mungkin framework yang bisa dipakai oleh kita di NLP berkaitan dengan ini sih lebih ke arah data ya, data yang memang bisa dianalisis atau mungkin data sentimen yang bisa dianalisis khususnya. Jadi kategorinya sebenarnya luas ya kalau buat di NLP untuk mungkin berkaitan dengan mungkin analisis data, berkaitan juga dengan framework yang dipilih gitu ya. Nah itu juga sebenarnya sangat-sangat luas untuk kategorinya. Jadi kalau Bapak sih ambil kesimpulan apapun modelnya, apapun mungkin itu frameworknya yang teman-teman nanti gunakan ketika mungkin melakukan analisis data, itu bisa dilakukan, tapi asal mungkin penggunaannya juga tepat. Tapi balik lagi, kalau yang berkaitan dengan NLP, karena bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa Python, ataupun mungkin menggunakan bahasa pemrograman misalnya, kalau Bapak coba contohkan, mungkin selain bahasa Python itu bisa juga bahasa-bahasa mungkin bahasa C, itu juga kategori bahasa C juga sebenarnya bisa juga untuk mungkin melakukan penganalisisan, tapi lebih tepatnya memang lebih banyak dipakainya itu untuk di Python gitu. Nah ini salah satu mungkin model yang terakhir yang Bapak mungkin coba ulas. Nanti kita cobain prakteknya nih teman-teman. Prakteknya itu Bapak coba mau buat itu penganalisaan mungkin dari sisi data sentimen yang mungkin nanti kita coba lihat datanya. Datanya itu kita ambil dari GitHub. Ya ada satu GitHub yang Bapak coba ambil, Bapak download. Terus datanya itu berkaitan dengan data COVID. Ini COVID-nya juga mungkin belum valid juga sih kalau menurut Bapak ini data asal kayaknya sih. Kalau sebutnya mungkin dengan data yang benar-benar valid gitu ya di satu daerah. Nanti datanya tersebut kita coba mungkin olah, kita proses. Kemudian apakah memang sesuai nggak sih dari analisis kita itu melewat layanan ini sesuai nggak sih dengan data analisis mungkin dari data COVID-nya? Apakah mungkin prediksi kita itu nantinya akan sama atau bahkan mungkin nanti hasilnya itu akan berbeda. Jadi analisis itu lebih ke arah datanya yang dari data setnya yang memang pusatnya itu kita coba analisis, kemudian coba kita lihat dari apa yang kita olah lewat RNN nanti dalam bentuk grafik apakah mungkin datanya itu sama dengan analisis yang dilakukan mungkin di data setnya gitu. Jadi kalau seandainya pun sama, ya berarti datanya analisis kita mungkin akurat gitu ya, lewat mungkin dari sisi RNN gitu. Jadi yang diolah itu mungkin lebih banyak memang ke data setnya, tapi tetap patokan kita mungkin di data set yang kita buat ataupun yang kita dapatkan. Nanti itu yang bisa diolah lewat RNN atau mungkin lewat bahasa NLP yang kita pelajari mungkin di hari ini. Nah, itu sih teman-teman kalau yang kita mau bahas di hari ini. Intinya kalau Bapak coba rangkum sedikit, karena ini pertemuan terakhir ya, teman-teman. Pertemuan terakhir di bahasa pemrosesan alami atau mungkin NLP. Nanti teman-teman coba kalau masih bingung, misalnya masih bingung banget nih untuk belajar NLP itu dari mana. Karena kan ini lebih ke arah data science ya.
teman-teman, karena ada kategorinya juga mungkin berkaitan dengan analisis, prediksi, ya, ada juga dataset yang dipakai. Jadi kalau saran Bapak sih buat belajar di awal, belajar yang simpel dulu aja, artinya mungkin belajar untuk bahasa Python-nya dulu, mungkin dalamin dulu dari bahasa Python, nanti baru mungkin masuk nanti ke apa analisis data. Analisis data itu memang perlu waktu, perlu belajar lagi. Dalam arti mungkin nggak harus nggak bisa instan untuk mungkin analisis data. Dan mungkin dalam sisi mungkin membaca data juga mungkin perlu juga dilihat. Ketika kita udah dapat data set, pastinya kan kita harus lihat dulu mungkin ada record di sana, ada kayak semacam mungkin field di sana, apa saja fieldnya yang kita mau nanti olah, itu kita perlu tahu dulu dari datasetnya. Nah, dari dataset itu kan kita dapetin datanya, apa aja yang perlu diolah, mungkin yang kita mau masukkan ke kategori penganalisisan, pemprediksian, misalnya kayak kemarin dulu yang kita pelajari, misalnya ada mahasiswa yang kita mau prediksi apakah dia itu lulus apa enggak dengan kategori ya tadi, dia itu nggak ikut ujian misalnya, atau mungkin dia kategorinya itu dia pekerja, bukan mungkin mahasiswa murni gitu ya. Misalnya dia ada pekerja sambil kuliah. Nah, dengan umur range-nya berapa gitu ya. Dia itu sudah menikah atau belum. Gitu. Nah, itu kan kita analisis mungkin dari sisi prediksi gimana ya dengan kategori tersebut apakah mahasiswa tersebut bisa lulus gitu ya. Lulus mungkin di kuliahnya itu tepat waktu. Contohnya mungkin kalau di lalu yang kita pelajari mungkin di pertemuan kesekian gitu ya, kalau Bapak sih agak-agak lupa sekian yang kita pelajari, itu kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya emang kalau untuk data science atau mungkin untuk memprediksi, menganalisis itu memang perlu waktu sekali, bahkan Bapak juga mungkin masih belum terlalu dalam juga kalau buat ilmu yang sampai mungkin menganalisis yang benar-benar besar datanya, kemudian yang benar-benar akurat banget gitu ya. Itu juga mungkin masih dalam tahap belajar juga, teman-teman. Tapi coba kita belajar mungkin dari sisi dasar-dasarnya dulu yang perlu ditanamkan mungkin kalau di pelajaran untuk di NLP. Tapi konsep-konsepnya sih minimal kenal dulu sih, teman-teman. Misalnya kayak RNN yang kita pelajari sekarang, atau mungkin naik bias kalau teman-teman masih ingat yang mungkin kemarin kita juga pelajarin, dan mungkin beberapa metode atau mungkin framework yang kita udah bahas atau mungkin yang kita sudah kita coba ulas, yang kita coba praktekkan juga. Intinya coba pahami itunya dulu sih. Beberapa minimal kenalin dulu deh. Kenalin, nanti kalau udah paham itunya coba-coba baca sedikit, gimana mungkin untuk penerapannya, contoh-contohnya misalnya kalau untuk di RNN, naik bias, itu contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari kita apa, misalnya kayak Google Translate, Google mesin pencarian Google, ternyata ya itu ada sangkut pautnya dengan NLP atau mungkin bahasa pemrosesan alam. Jadi kategorinya sebenarnya luas juga sih kalau untuk di NLP untuk diterapkan di era sekarang. Karena basisnya kalau sekarang itu kan machine learning, udah mulai masuk ke machine learning, semuanya mungkin udah juga masuk ke analisis atau mungkin memprediksi kira-kira datanya itu bisa seperti apa gitu ya. Itu kan yang paling dibutuhkan oleh banyak perusahaan gitu ya. Ketika dia mungkin membuat satu produk baru misalnya, ataupun mungkin dia perusahaan itu di bidang jasa, dia juga bisa memprediksi nih kira-kira mungkin dengan data yang seperti ini, apakah mungkin produk ini perlu dikeluarkan atau mungkin produk ini perlu dibuat misalnya. Nah, itu juga bisa diprediksi. Bahkan saham pun kalau diprediksi pun bisa, teman-teman. Jadi kayak saham nih, kita mau coba prediksi kira-kira itu dia naik atau turun gitu ya. Kan kebanyakan kan ada juga aplikasi yang memang membuat seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu kurang lebih penerapan dari NLP juga masuk juga ke arah sana. Jadi kayak analisis, oh harganya itu nanti bakalan jam 12 ini bakalan naik nih sahamnya, atau mungkin dari jam 1 ini bakalan turun nih. Lebih baik mungkin di hold atau mungkin di sell, atau mungkin lebih di hold atau mungkin dijual gitu ya. Nah, itu yang mungkin diprediksi mungkin lewat bahasa NLP pun bisa sebenarnya. Gitu. Jadi kategorinya cukup luas, mungkin udah mulai masuk ke inti-inti mungkin dari sisi kehidupan kita sehari-hari sih. Gitu. Kalau buat di NLP. Tapi penting juga buat mempelajari mungkin minimal kenal dulu mungkin beberapa metodenya, kemudian baru mungkin pelan-pelan belajar mungkin untuk penganalisisnya atau mungkin memprediksinya sambil jalan, teman-teman. Kali ini mungkin materi yang cukup berat sih sebenarnya, atau mungkin materi kuliah yang
butuh waktu, nggak langsung mungkin instan langsung bisa, nggak kayak beda mungkin dengan bahasa pemrograman, misalnya kayak belajar bahasa Java di awal gitu ya. Misalnya pemrograman berorientasi objek, itu kan pasti diajarin mungkin benar-benar dari dasarnya banget. Sedangkan kalau di mata kuliah kita itu ya lebih ke analisisnya sih, teman-teman analisis atau mungkin memprediksinya lewat bahasa NLP dan metode ataupun mungkin framework yang kita gunakan. Jadi kategorinya cukup luas, jadi cukup kita pelajari mungkin pengenalannya dulu sih, lebih tepatnya kalau untuk di framework atau mungkin di modelnya. Gitu. Oke, dari Bapak sih ini dulu, teman-teman. Nanti kita cobain buat prakteknya nanti di jam seperti biasa sih, di jam 6:30. Nanti kita gabung lagi sebelum nanti kita sholat maghrib dulu, ya. Kemudian sama istirahat. Nanti 6:30 kita gabung lagi, teman-teman. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan dari Mas Wendy sama Mbak Gesta. Belum, Pak. Cukup. Aman ya? Ya, aman. Oke, kalau aman, kita akhiri pertemuan kita. Nanti gabung lagi di habis sholat maghrib sama istirahat di 6:30. Sekalian Bapak juga mungkin balik dulu nih. Oke, Pak. Terima kasih Mas Wendy dan juga Mbak Gesta. Nanti kita Terima hadir kasih, lagi Pak. di jam 6:30 ya, Pak? Ya. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Gesta, Mas Wendy.
Oke, tes. Oke, kita lanjutin lagi. Ini Mas Wendy izin lagi di jalan. Jadi kita lanjutkan lagi. Sebentar, mungkin Bapak coba share screen dulu. eh Sebentar ya, mana datanya. Nah, oke. Nah, datanya udah ada. Bapak coba share screen ke Mbak Desta. Oke, Pak. Oke, nah, nih. Di share screen. Jadi kita nggak buat dari awal nih di sini karena codingannya cukup banyak untuk dibuat. Jadi kayaknya makan waktu kayaknya nggak bisa setengah jam. Jadi kita ambil aja codingannya. Ini contoh kalau Bapak coba jelasin dari awal dulu di atas. Jadi eh, kita mau prediksi nih kasusnya itu adalah di sini ada contoh penggunaan dari model RNN di mana kita mau prediksi dari sisi kasus COVID-19 ya. 19 itu menggunakan RNN gitu ya. Kemudian eh, kita mau coba coba apa ya? Coba lihat ketika kita mungkin mau melakukan prediksi di data COVID, khususnya mungkin data COVID yang didapatkan oleh Bapak mungkin lewat GitHub tadi. Kemudian kita mau lihat prediksi kasus COVID ini ketika menggunakan RNN, apakah prediksinya itu sama dengan data COVID yang kita mungkin sudah dapatkan. Jadi nanti bentuknya itu outputnya, kalau Mbak Gesta lihat di paling bawah, nanti bentuknya itu kayak grafik. Nanti kita gunain Epoch juga. Nanti Bapak coba jelasin Epoch itu apa. Nah ini bentuknya itu grafik seperti ini. Jadi kalau Bapak coba jelaskan dulu dari outputnya itu adalah intinya sih memang dari pertanggal misalnya datanya itu tahun 2020 nih datanya yang kita dapatkan. Kemudian dari setiap tanggalnya itu dari tanggal 29, kemudian 30, kemudian ke tanggal 29 lagi di bulan 4 nih bulan 3 dan seterusnya itu mengalami kenaikan gitu ya. Untuk yang positif dari sisi COVID gitu ya, atau mungkin yang terkena COVID. Kemudian di mana dari dataset yang berwarna merah ini kita coba prediksi benar nggak sih mungkin yang positif itu sekian gitu ya lewat mungkin tadi RNN tadi dan ternyata hasilnya dari prediksi kita itu nggak jauh beda nih gitu ya nggak jauh beda dengan apa yang kita sudah lakukan mungkin di ini ya di dataset yang kita tampilkan di dalam bentuk grafik. Tapi kalau dilihat lagi ya bentuknya menyerupai gitu ya. Kalau kita lihat menyerupai dari dia naik turunnya gitu ya, sampai bentuknya itu juga menyerupai. Jadi cukup valid gitu ya ketika kita mungkin melakukan pengujian di sini. Ini datanya Bapak ambil dari Google, teman-teman, data dari ininya. Nah, kemudian ini contoh penerapannya kalau mungkin untuk prediksinya yang dilakukan. Tapi kalau kita coba lihat ke atasnya dulu, tapi tadi outputnya ya kurang lebihnya yang kita bahas. Kalau dari atas itu yang kita lakukan pertama kali itu adalah kita import dulu apa yang mungkin mau kita coba masukkan untuk package-nya seperti biasa. Di sini ada Keras dan juga Skeran yang pernah kita mungkin bahas juga dan juga Pandas dan juga Nanti maksudnya. Kemudian selanjutnya itu kita training datanya. Training datanya itu kita masuk mungkin nanti yang berhubungan dengan CSF di mana kita impor juga dari impor juga dari datasetnya. Kemudian lanjutnya kita mungkin proses apa namanya fiturin ya. Fiturin itu mungkin nantinya kita coba lihat dulu gitu ya datanya itu kita coba tampilkan benar nggak sih datanya kurang lebih sekian gitu ya. Di situ kalau kita lihat dari grafik atau mungkin dari tabelnya sorry itu per tanggal itu sudah kelihatan mungkin jumlah positifnya itu ada berapa
gitu ya. Kemudian positif hariannya itu berapa gitu ya. Dari banyaknya data itu sekitar 282 gitu data dari tanggal mungkin per tanggal 2 ya, awal awal bulan sampai di akhir bulan juga gitu ya, awal bulan mungkin di bulan Februari sampai itu di bulan Desember tahun 2020 waktu mungkin COVID itu lagi naik-naiknya gitu ya. Nah, itu dijabarkan mungkin di dalam datasetnya di data COVID. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita mungkin lakukan train datanya, ya mungkin kita tentukan juga datanya dari COVID-nya untuk kita training dari ya tadi mungkin sekitar ada 200-an data gitu ya. Kita ambil mungkin ya kolom ya, positifnya atau mungkin yang terkenanya ya, terkena dari COVID. Kemudian tadi kita lakukan proses filtering. Filtering itu nanti mungkin dibagi gitu ya, datanya itu dari data set. Kemudian selanjutnya itu kita lakukan proses RNN di dalam mungkin apa namanya untuk menambahkan layernya ya, misalnya mungkin kayak simple RNN gitu ya di bagian sini. Kalau teman-teman lihat di bagian kesekian di sini, jadi kita mulai melakukan proses RNN. Jadi RNN pertama, RNN kedua, RNN ketiga, RNN keempat dan seterusnya dari data set kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan RNN, nanti didapatkan model sekuentalnya atau mungkin data sekuentalnya. Nah, ini didapatkan mungkin data sekuentalnya kurang lebih seperti ini outputnya. Kemudian kalau Bapak lihat lagi di codingan yang dibuat, selanjutnya itu kita lakukan compile dari RNN-nya, melihat juga dari sisi penggunaan dari optimizer. Ya, kita gunakan Adam dan juga loss-nya itu menggunakan main squared. Kemudian dengan efforts-nya itu sekitar 500. Kemudian juga batch size-nya itu 32 kalau di sini. Nah, gunanya dari efforts itu jadinya kita bisa lihat ya, mungkin kalau dari sisi EPOS, penggunaan dari EPOS ini kan pastinya kita mau lihat prediksinya gimana gitu ya dari setiap data yang memang ditampilkan gitu ya. Mungkin dari sekian banyak gitu ya data yang ditampilkan. Kalau di sini mungkin dilakukan EPOS-nya itu sebanyak 500 yang dilihat gitu ya. Jadi kalau di EPOS itu sendiri semakin mungkin tinggi dari EPOS-nya ya semakin baik juga mungkin dari sisi akurasinya. Ataupun mungkin ya kalau dia minimum loss-nya itu dengan penggunaan AirPods-nya itu mungkin lebih tinggi, itu juga menghasilkan hasil yang lebih baik juga. Jadi intinya sih semakin dia tinggi, baik mungkin untuk akurasinya, atau mungkin tingkat keakurasian itu juga cukup baik. Jadi terakhir itu didapatkan AirPods-nya itu mungkin sekitar kalau di sini sih dilihat di 0,0980 ya untuk loss-nya. Itu masih cukup kategori yang cukup baik. Kemudian kan mungkin dari sisi grafiknya, selanjutnya itu kalau di contoh codingan ini, kalau Bapak lihat di sini, kita tampilkan mungkin untuk model loss-nya, ya. Kita tampilkan mungkin grafik model loss-nya, hasilnya juga cukup baik, karena semakin lama semakin menurun gitu ya. Kalau dari model loss yang kita lihat di sini, gitu ya. Dari dia tadi meningkat mungkin di 0,5 sampai dia turun mungkin di 0,0. Ya, kalau dilihat mungkin dari sisi analisis mungkin dari sisi grafik. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu setelah kita mungkin sudah tentukan grafik model loss-nya, kemudian kita prediksi dengan step-stepnya itu sekitar mungkin 30 ya. Kalau di sini kalau dilihat range itu sekitar 30, nanti didapatkan hasilnya 8,1. Nah, selanjutnya itu di sini kita lakukan prediction. Ya, prediction itu sudah mulai dilakukan untuk prediksinya. Jadi di sini ada fungsi nama itu predict. Di situ ada namanya variable, namanya itu prediction. Nah, kemudian kita coba lihat untuk prediksinya dari setiap data yang ada di dataset. Kemudian kalau sudah dilakukan predik, kemudian kita visualisasikan hasil dari prediksinya itu yang tadi kita dilakukan dalam bentuk table. Tabelnya kita bedakan mungkin untuk warnanya dari datasetnya aslinya ya. Datasetnya aslinya tadi yang sudah dijelaskan itu berwarna merah dan juga data
hasil analisis kita itu yang berwarna biru. Jadi tujuan kita itu hanya mungkin memprediksi kira-kira dengan penggunaan AirPods kita tadi, ya, penggunaan AirPods atau mungkin penganalisian mungkin dari setiap data, apakah memang prediksi kita tuh betul sesuai dengan datasetnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu kalau di grafiknya dari yang warna merah itu tadi dataset, kemudian warna biru itu adalah dari data prediksi kita, hasilnya itu hampir menyerupai meskipun ya kalau dari sisi bentuk ya mungkin sedikit agak nggak sama persis gitu ya karena ini kan namanya juga prediksi teman-teman. Jadi prediksi itu hanya sekedar kalau dia menganalisa kemudian dia dapatkan datanya kemudian dia melakukan prediksinya itu sama hampir sama atau enggak gitu ya. Nah kemudian dari situ baru kita dapatkan hasilnya gitu ya dalam bentuk mungkin grafik tadi setelah kita lakukan prediksi. Dan kalau kita lihat ya bentuknya hampir menyerupai gitu ya dari prediksi yang kita lakukan. Jadi cukup akurat gitu ya. Tapi seandainya pun memang bentuknya itu agak berbeda, ini kan nggak terlalu sama persis gitu ya. Tapi secara pola kurang lebihnya menyerupai gitu ya. Nah tapi kalau memang buat datanya itu nanti yang ditampilkan itu dari RNN yang kita lakukan tadi, kemudian nggak ditampilkan dengan baik dari sisi grafiknya, ya otomatis mungkin masih belum akurat gitu ya untuk prediksi yang kita lakukan. Entah itu harus diubah mungkin dari sisi AirPods-nya yang tadi kita lakukan per datasetnya, per datasetnya, tiap bagiannya. Kemudian nanti baru kita coba otak-atik di bagian sana. Maksud mungkin ada tangsetnya juga yang kita coba otak-atik. Baru nanti kita dapatkan mungkin data yang memang akurat. Tapi tetap teman-teman kayak seperti biasa sih kalau namanya juga prediksi, ya mungkin hampir sama ya. Misalnya prediksi hujan, tiba-tiba nggak hujan gitu ya. Prediksi mungkin tiba-tiba gempa, eh, mungkin di tanggal berapa tapi nggak terjadi gempa. Nah itu namanya juga prediksi tapi ya disesuaikan lagi sih, disesuaikan lagi. Cuman di sini kan kita mau mencoba memprediksi dari sisi COVID-19 itu lewat dataset itu dengan eh, prediksi yang kita lakukan sesuai dengan dataset gitu ya. Dan ternyata hasilnya kurang lebih hampir menyerupai gitu. Jadi artinya ya prediksi kita sudah dalam kategori mungkin ya berhasil gitu ya untuk mungkin dilakukan prediksi. Tapi cuma tadi kalau prediksi itu juga hanya prediksi, jadi apapun itu nanti pasti ada ketidaksamaan, nggak 100% sama prediksinya, ada sedikit melenceng sedikit. Misalnya kayak kita prediksi eh, satu nilainya ternyata dua gitu ya. Nah, itu kan namanya juga prediksi. Nah, selanjutnya kalau udah kita gambarkan mungkin untuk visualisasi datanya, yang mungkin tadi yang udah diprediksi tadi, yang berwarna biru, itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Intinya, teman-teman, dari data ini kan datanya Bapak coba ambil dari Google aja, karena kayaknya codingannya cukup panjang, kayaknya kita nggak keburu juga untuk buat codingannya. Jadi intinya sih kalau penggunaan dari RNN ini ternyata bisa juga untuk melakukan prediksi dari mulai dia apa memakai dulu untuk package-nya, yang dipakai itu ada Scleran, kemudian ada Keras, dan mungkin masih banyak lainnya. Sampai mungkin nanti dia ngambil datanya itu dari positif hariannya, artinya orang-orang yang terkena COVID per harinya gitu ya, harian dan juga jumlah positifnya, itu yang terkena COVID berapa banyak gitu ya per harinya, nah itu yang diambil. Dan apakah mungkin nantinya dia bentuknya itu per harinya itu akan mengalami pengelonjakan atau enggak dari tanggal tadi 29 Februari sampai mungkin di 11 Desember gitu ya, 2020. Nah, itu kan mengalami pelonjakan kan cukup banyak gitu ya kalau kita lihat mungkin di data realnya. Otomatis kan dia agak naik gitu ya kalau di tahun 2020 gitu kasusnya kalau di COVID kemarin. Dan di RNN ini juga dilakukan prediksi kira-kira ketika mungkin udah didapatkan data setnya yang sesuai gitu ya, kita coba lakukan prediksi apakah memang prediksi yang kita lakukan ini sesuai nggak sih sama data yang ada gitu ya, dengan mungkin jumlah kasus yang terus mungkin meningkat gitu ya, kadang mungkin turun kadang juga meningkat, dan ternyata mungkin bisa dilakukan prediksi juga. Dan ini bisa dikembangkan lagi sebenarnya ke
tahap mungkin di mana kalau ini kan hanya memprediksi dari datasetnya ya. Tapi untuk prediksinya nanti ke depannya gitu ya. Misalnya kalau untuk mungkin memprediksi kira-kira COVID itu nantinya akan turun kah atau mungkin naik kah? Enggak mungkin ya berdasarkan data lagi, balik lagi berdasarkan data yang kita terima, nah itu juga bisa dilanjutkan lagi sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa lihat mungkin penggunaan dari RNN, intinya dia mungkin membagi beberapa layer. Tadi kalau dilihat di fungsi paling atas ini, kalau sama Mas Wendy sama Mbak Gesa, nah di sini mulai melakukan proses RNN, di mana dia mungkin membagi beberapa layer kalau dilihat di sini. Dari RNN pertama, kedua, sampai ketiga, dan keempat, sampai dia mungkin nambahkan dari sisi outputnya, di mana dari kita mungkin coba bagi beberapa layer, gunanya itu juga untuk untuk mengolah dari sisi data setnya gitu ya. Ketika mungkin kita udah dapetin data setnya, ya tentunya perlu dilakukan pembagian data sekuentalnya. Karena pembagian data sekuentalnya itu juga sangat diperlukan kalau untuk di RNN. Sampai nanti kalau sudah mungkin dibagi seperti itu ya nanti tinggal dilakukan pengolahan selanjutnya mungkin dari epoch-nya, dari tadi epoch itu mungkin lebih ke arah pengolahan dari setiap data yang ada di dataset gitu ya, sampai mungkin dia tampilin grafiknya, sampai mungkin nanti masuk ke prediksinya kayak gimana di paling akhir gitu ya. Apakah memang sesuai nggak sih yang kita lakukan berdasarkan data yang ada gitu. Nah, dari sini teman-teman, ini apa bentuk dari RNN. Sebenarnya bentuknya itu RNN itu ada lagi yang bisa kita lakukan. Contoh kayak tadi Bapak contohkan, misalnya mungkin memprediksi harga saham gitu ya. Tapi kita perlu juga mungkin data yang berkaitan dengan data sebelumnya mengenai saham tersebut misalnya. Nanti juga sebenarnya bisa juga dilakukan. Cuma ya kita perlu data setnya dulu dari mungkin sebelum data itu sebelum mungkin data-data yang lalu itu ada ya kita perlu juga gitu ya sebelum kita mungkin prediksi nanti by data semua baru mungkin bisa diolah. eh, Mungkin tadi balik lagi kalau prediksi ya tadi cuma hanya prediksi bisa juga mungkin salah, bisa juga mungkin betul, bisa juga mungkin sama persis ataupun mungkin bahkan ya enggak sama sekali gitu ya. Itu yang mungkin dinamakan dengan prediksi. Nah, jadi penggunaan RNN dari sisi prediksi kurang lebih seperti itu dan RNN ini sebenarnya masuk ke dalam mungkin deep learning di mana semua yang berhubungan dengan misalnya kalau di RNN itu kan karena terdiri dari lapisan layer, jadi semua yang berhubungan dengan data sekuental, mungkin ya data-data yang berkaitan dengan misalnya kayak data tadi kategorinya mungkin ada many to one, atau one to many. Atau yang mungkin berhubungan dengan sana, ya itu bisa diolah lewat RNN. Gitu, berdasarkan mungkin tadi pembagian di tiap layernya, gitu yang kita lakukan di RNN. Nah, dari Bapak sih cukup sih, teman-teman, kalau untuk di prakteknya, ini materi terakhir kita, nanti di minggu depan kita masih ada satu lagi, untuk satu pertemuan lagi, rencananya Bapak mungkin mau pakai untuk di di sesi tersebut atau mungkin di pertemuan terakhir tersebut dengan membahas mungkin berkaitan dengan UAS untuk di minggu depan sama mungkin nanti kita review-review sedikit supaya mungkin ada ingat sedikit mengenai materi-materi lalu mungkin nggak semuanya tapi kita coba ambil yang inti-intinya saja mungkin di minggu depan baru kita coba lakukan review materi, termasuk mungkin untuk pembahasan UAS. Gitu. Oke, dari Bapak sih cukup sih, teman-teman untuk hari ini. Mungkin Bapak izin stop sharing. Pak, ini berguna bagi data analis nggak? Kalau kita karirnya sebagai data analis. Kalau data analis, ya sebenarnya sih Apa bedanya di? konsepnya sih ya hampir sama. Bedanya kalau data analis kan lebih ke arah kita menganalisa mungkin dari sisi data nih, misalnya menganalisa dari sisi program harusnya bentuknya kayak gimana, atau mungkin program ini nantinya ke depannya mau seperti apa gitu ya. Ya sebenarnya sih ada hubungannya juga dari seorang data analis ke ya seorang mungkin si data science gitu ya. Kalau mungkin kalau data science itu bedanya ya dia itu memprediksi nanti yang akan terjadi ke
depannya gitu ya, lebih ke arah ke masa depannya kayak gimana. Nah, itu seorang data analis atau mungkin data science, sorry, itu yang akan dilakukan seorang data science. Tapi kalau untuk data analis kan menganalisa mungkin dari sisi data yang ada sekarang gitu ya. Itu mungkin dianalisa sampai ya kondisinya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, ya dia cari permasalahannya, akar permasalahannya di mana, ya ketemu akar permasalahannya, ya itu juga yang disarankan oleh seorang data analis biasanya. Nah, itu lebih ke arah sana sih Mas Wendy kalau bedanya. Tapi secara logika sih memang hampir hampir sama gitu ya. Cuma ya tadi kalau data science itu lebih memprediksi ke masa depan itu seperti apa. Sedangkan kalau data science ya prediksinya atau mungkin analisanya itu yang dilakukan untuk mungkin ya berkaitan dengan masalah yang ada sekarang gitu. Contohnya. Gitu sih, Mas. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhirin. Ini Bapak coba udah absen juga sih untuk absensi hari ini. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri teman-teman. Ya, ingat mungkin minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi untuk bahas UAS dan juga review materi dari pertemuan mungkin ya sebelum sesudah ITS. Nanti kita coba review lagi sampai nanti di terakhir di pertemuan 14. Dari Bapak sih cukup teman-teman untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Wendy, Mbak Gesa yang udah gabung. Nanti kita gabung lagi di satu pertemuan terakhir di minggu depan untuk kita bahas mungkin yang berkaitan dengan UAS dan juga review. Oke Pak, terima kasih Terima banyak. kasih banyak Mbak Gesa, Ya, Pak. Mas Wendy, terima kasih banyak. Net masuk ke guys. Apa? Net masuk ke. Coba di tele dah. Gue belum kabarin sih. Oke. Harus dicek.